Pemirsa, ramainya perbincangan di tengah masyarakat Hindu Bali terkait benar tidaknya menempatkan rarapan seperti roti, permen, rokok maupun sarana lain di atas canang yang kembali membuka ruang diskusi mengenai pemahaman Banten, teologi dan rasa dalam praktik keagamaan. Polemik ini mencuat seiring adanya anggapan bahwa canang sejatinya sudah merupakan Banten dalam tingkatan kecil yang secara konsep telah lengkap, sehingga tidak perlu lagi ditambahkan sarana persembahan lainnya. Jika mengacu pada pakem dan aturan dasar, canang memang telah selesai sebagai sebuah Banten alit. Dalam konteks tersebut, penambahan apapun di atas canang sering dipandang tidak lagi diperlukan. Namun di sisi lain, praktik keagamaan umat Hindu tidak hanya berdiri pada aturan formal semata, melainkan juga bertumpu pada rasa bakti dan pemahaman teologis yang lebih luas. Dalam konsep teologi Hindu dikenal adanya Tripurusa. Tuhan pada tataran tertinggi diposisikan sebagai Paramasiwa yang bersifat nirguna, transenden, tidak memiliki sifat dan tidak terikat oleh apapun. Selanjutnya, manifestasi Tuhan turut sebagai Sadasiwa yang sudah memiliki guna atau sifat. Dalam istilah teologi modern dikenal konsep impersonal God, Tuhan nirguna, dan personal God, yaitu Tuhan yang dipahami dan digambarkan secara personal sebagaimana manusia. Manusia sendiri dalam ajaran Hindu memiliki 3 sifat utama yang dikenal sebagai triguna, yakni Satwam, Rajas, dan Tamas. Ketika sifat Raja dan Tamas lebih dominan, keinginan untuk menikmati sesuatu akan lebih menonjol. Dalam pemahaman alamiah dan sederhana, umat Hindu kemudian menggambarkan Tuhan sebagaimana dirinya sendiri, yakni sebagai pribadi yang menikmati persembahan yang diaturkan dengan penuh ketulusan. Dari sinilah muncul praktek mengaturkan apa yang menjadi kesukaan atau hasil yang diperoleh manusia sebagai wujud rasa syukur dan bakti. Apa yang diterima sebagai paice atau anugerah hidup betara kemudian dipersembahkan kembali. Karena di dalam Bhagavad Gita 3.11.12 sudah disebutkan bahwa para dewa telah memberikan kesenangan. Siapa yang tidak mengaturkan, hanya menikmati kesenangan diri sendiri, sama dengan pencuri. Ya, dalam sloka berikutnya malah dikatakan makan dosa kalau kita menikmati tanpa mempersembahkan. Atas dasar pikiran itulah umat Hindu, meskipun sudah mengaturkan canang, karena canang itu sebenarnya tungtung Banten. Jadi Banten apapun, sebesar apapun, di bagian atasnya pasti canang. Dan itu selesai. Nah, masalahnya sekarang umat Hindu itu kan pemahamannya masih di tingkatan personal God. Menempatkan, memposisikan, bahkan menganggap Tuhan beserta manifestasi beliau sebagaimana halnya diri manusia itu sendiri. Sehingga apa yang disenangi, apa yang dikonsumsi, diaturkan dulu sebelum dinikmati, dipersembahkan dulu. Memang di dalam Bhagavad Gita 9.26 hanya disebutkan siapapun yang mempersembahkan kepadaku patram puspam palam toyam, ya, tidak disebutkan dalam bentuk bandan apa namanya, itu sudah sebuah persembahan bakti dan akan diterima oleh beliau. Yang kemudian di Bali atas dasar imajinasi tinggi para leluhur kita, berubahlah patram puspam palam itu jadi Banten, mulai dari Canang, Sodo, Pejati dan seterusnya. Praktek ini memiliki rujukan dalam Manawa Dharma Sastra Manusemerti 11.6 yang dikenal dengan konsep Atmanastuti, yakni kepuasan hati dan kepuasan batin. Dalam konteks tersebut, mengaturkan harapan di atas canang tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai benar atau salah. Ketika praktek tersebut dilandasi rasa bakti, rasa syukur, dan keyakinan yang mantap, maka ia menjadi bagian dari ekspresi spiritual personal umat. Rasa inilah yang tidak seharusnya terganjal oleh polemik yang berkembang di ruang publik. Meski demikian, arahan, tuntunan maupun pitekat dari para sulinggih dan tokoh agama tetap memiliki tempat penting sebagai penuntun umat. Jika ada pandangan bahwa rarapan sebaiknya tidak ditempatkan di atas canang, maka penempatan di bawah canang atau pada tempat tersendiri juga dapat menjadi solusi yang tepat menghormati pakem sekaligus menjaga rasa. Pada akhirnya,
Praktek keagamaan Hindu senantiasa berada dalam keseimbangan antara tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara ritual. Selama dilandasi keyakinan, ketulusan, dan tidak menghilangkan esensi bakti, perbedaan praktik hendaknya dipahami sebagai keyakinan cara umat mengekspresikan rasa syukur kepada Ido Sang Hyang Widi Wasa. Hendra Bali TV.